Shalom, selamat siang pemirsa. Apa kabar hati kalian di sana? Senang sekali saya bisa kembali bertemu dengan pemirsa dan siang ini saya akan membahas satu topik yang berbeda karena ternyata meskipun kita sekarang sedang berada di pandemi COVID-19, pergumulan yang satu ini tetap tidak bisa diabaikan. Pasukan saya, orang-orang muda mendesak saya untuk membahas topik ini pemirsa. Topiknya apa? Penasaran kan? Kepo ya. Jomblo. Lajang. Jomblo. Itu kata yang saya percaya pemirsa sudah sangat sering dengarkan. Kata yang bahkan sering kita pakai. Kata untuk menjelaskan status seseorang, kata yang bagi sebagian orang dengan bangga dan happy dia sandang. Artinya kalau orang berkata, ngejomblo gitu kan, dia senang. Ya, dia senang kalau orang mengatakan seperti itu. Dia senang, dia happy di status jomblo tersebut. Tapi bagi sebagian orang, kata itu seperti senjata yang menghujam dadanya dan semakin dalam setiap kali dia ingat kata itu, tusukannya semakin dalam dan itu melukai serta memberi rasa sakit di mana-mana. Enggak cuma sakitnya di sini, tapi di mana-mana. Jomblo, pemirsa. Pernahkah pemirsa bertanya dari mana asal kata itu? Awak dulu berpikir pemirsa itu bahasa gaul. Tapi ternyata kata itu berasal dari bahasa Sunda, jomblo, tanpa huruf B, jomblo. Untuk menunjukkan kondisi seorang perempuan yang sudah tua atau berumur tapi tidak atau belum memiliki pasangan alias masih sendiri. Maka disebutlah dia jomblo tanpa huruf B. Nah, entah kenapa kemudian berkembang menjadi jomblo pakai huruf B. Dan kata itu tidak hanya disandingkan atau dipakai dengan perempuan. Untuk perempuan tapi juga untuk laki-laki yang belum punya pasangan. Jomblo. Apa pendapat pemirsa tentang kata ini? Apa pandangan pemirsa tentang orang yang berstatus jomblo ini? Beberapa mantan mahasiswa saya dan mahasiswa saya menggalau sangat dengan kata ini. Jauh lebih galau dari ketika mendapat nilai E. Jauh lebih galau daripada ketika gaji tak kunjung naik. Seolah status jomblo atau tidak itulah yang menentukan kebahagiaan hidupnya. Nah, bahkan ada pernah seorang mahasiswa saya pemirsa, sejak saya mengenalnya sampai dia menikah, 10 jari tangan saya ini tak cukup untuk menghitung petualangannya dengan seorang perempuan dalam status pacaran. In relationship dengan si A, putus, lalu dalam sekejap mata sudah in relationship dengan si B. Begitu seterusnya dan seterusnya. Dan setiap kali dia jatuh cinta, ya, dia akan curhat pada saya dengan mata yang berbinar-binar sambil berkata, ini dia yang kucari bunda, tipe aku banget. Tapi tak lama kemudian, dia akan curhat dengan wajah dan mata macam ketiban badai. Dan sambil menangis dia berkata, aku kecewa sekali bunda, sakit rasanya. Tapi pemirsa itu hanya sebentar. Karena kemudian dia akan datang pada saya untuk curhat tentang gadis yang baru dia temukan. Saking seringnya dia jatuh cinta dan patah hati, saya pernah bertanya kepadanya, nakku, kenapa kamu begitu merepotkan diri dengan seseorang, ya, seorang gadis dan tidak memberi waktu bagi dirimu sendiri untuk menikmati hidup? Wah, dia menjawab pemirsa, hidup ini tak berwarna tanpa seorang gadis bunda, itu penyemangat. Tapi nakku, ceritamu selalu sama. Jatuh cinta, patah hati, jatuh cinta lagi, patah hati lagi. Penyemangat bagaimana maksudmu? Wah, dia menjawab, si bunda ini, kan bunda sendiri yang berkata, berani jatuh cinta, ya kudu berani patah hati. Tidak masalah bundaku, yang jelas aku tak bisa hidup tanpa seorang gadis. Cataga ya pemirsa. Jomblo. Mahasiswa saya pernah bertanya, bunda, jomblo itu, melajang itu dosakah? Nah, lalu aku bertanya balik, menurutmu bagaimana nak? Tidak berat sebenarnya bunda, tapi ya tidak dosa bunda, tapi berat katanya. Apalagi kalau
Kalau aku melihat teman-teman di sekitarku sudah pada punya pacar, hati ini sebenarnya pengennya fokus ke kuliah Bunda. Tapi melihat kondisi itu hati ini jadi tidak kuat. Dia bilang, di status masih mahasiswa saja sudah berkata begitu. Bagaimana di status sudah bekerja, punya kehidupan yang katakanlah sudah mapan, tapi masih sendiri alias ngejomblo. Bagaimana rasanya? Nah, beberapa orang yang saya temukan di status sudah bekerja tampak santuy alias santai dengan status jomblonya. Mereka menikmati hidupnya dan kesendiriannya, bebas melakukan apapun yang mereka inginkan, tak perlu izin pada pacar pun tak perlu terbeban. Bertanya atau chat pacarnya, udah makan belum? Sudah tidur belum? Sudah mandi belum? Singkatnya mereka menikmati hidupnya. Tapi memang ada beberapa orang yang galaunya tingkat dewa pemirsa. Sampai tak segan berkata, oh Bunda punya anak laki-laki dan anak perempuan. Stok Bunda di Hauge kan? Yang pasti sudah terjamin hatinya, kenalin dong. Begitu. Tidak ada yang salah dengan permintaan itu pemirsa. Buat saya itu positif. Mereka berusaha mencari seseorang di tempat yang tepat. Di komunitas saya. Di komunitas yang saya miliki, House of Grace. Daripada dicari di tempat yang lain. Kagak jelas kegerakannya. Ya kan? Gak masalah buat saya. Hanya kemudian ketika saya kenalkan dengannya dan ternyata mereka tidak punya chemistry ya. Dan dia harus menunggu dan berusaha lagi. Sata gagalaunya pemirsa. Melebihi galaunya seorang istri yang harus bergumul mengurus anak-anak dan suami. Ya, sampai mengurus dirinya sendiri pun dia tak punya waktu. Galaunya dia melebihi galaunya atau pergumulannya seorang istri. Galaunya dia nyaris membawanya terjebak mengasihani dirinya sendiri. Berpikir bahwa dia adalah orang yang paling malang karena tak kunjung menemukan seseorang untuk dia cintai dan mencintainya. Galau yang kemudian tidak bisa membuatnya menikmati hidupnya, menikmati gajinya, menikmati waktu bersama teman dan sahabatnya, apalagi keluarganya. Galau yang membuatnya ingin pergi jauh. Supaya tak ada lagi yang bertanya kepada dia, kapan menikah? Gak di gereja, gak di acara keluarga, gak di pasar, gak di pesta. Dimanapun, kapanpun orang-orang tak pernah bosan bertanya kapan kepadanya. Ketika pertama kali ditanya kapan menikah, dia meresponnya sambil tersenyum dengan santai. Maybe yes, maybe no. Macam iklan itu pemirsa. Tapi lama-lama dia emosi. Ya, dan beberapa kali kehilangan kontrol diri menghadapi orang-orang, apalagi menghadapi orang tua, mama khususnya, yang perhatiannya begitu besar padanya. Dia beberapa kali kehilangan kontrol dan dengan mata melotot dia berkata, kenapa memang kalau aku belum menikah? Masalah buat namboru? Jomblo pemirsa. Sungguh bagi sebagian orang kata itu telah menjadi sebuah aib, bahkan kutukan. Sehingga sambil berurai air mata mereka berkata, oh Bunda apa salah dan dosaku sehingga sampai sekarang aku tak kunjung menikah. Bahkan beberapa orang mengklaim dirinya tidak mampu membahagiakan orang tuanya karena tak bisa memenuhi permintaan orang tuanya untuk segera menikah karena masih tetap ngejomblo. Pemirsa, jomblo, belum punya pacar, belum menikah, masih melajang, dosakah itu? Atau karena dosakah makanya seseorang di kondisi seperti itu? Karena kutukankah sehingga seseorang masih tetap berstatus jomblo atau lajang? Di RPS atau Rencana Pembelajaran Semester di Telkom University, pemirsa, mata kuliah agama dan etika Kristen, ya, ada materi tentang pergaulan nikah, pranikah dan pernikahan. Pergaulan pranikah dan pernikahan. Dan setiap semester di kampus Telkom itu saya selalu meminta mahasiswa saya untuk membuat proposal teman hidup. Proposal pemirsa. Isinya tentang apa? Ya tentang teman hidup yang mereka inginkan. Kriteria fisiknya, karakternya, rencana menikah, dan sebagainya. Tanpa lupa menuliskan di akhir setelah mereka tanda tangan, mereka harus tulis catatan kecil.
NB na perlu botoon. Catatan kecil apa bunyinya pemirsa? Jadilah kehendakmu. Nah, jika mereka sudah punya pacar, maka mereka harus mencantumkan foto pacarnya. Dan bagi yang belum punya pacar tapi punya impian tentang pacar impiannya atau teman hidup impiannya, misalnya impiannya adalah seperti artis si A atau si B, maka dia boleh mencantumkan foto sang artis tersebut. Nah, beberapa di antara mereka pemirsa mencantumkan foto papa atau mamanya sebagai tipe teman hidup idamannya. Nah, tapi tak jarang saya menemukan proposal yang tidak berisi tentang kriteria teman hidup, melainkan pernyataan untuk hidup melajang alias ngejomblo. Nah, orang-orang yang menulis seperti itu pasti akan saya panggil pemirsa. Dan saya akan lakukan percakapan pribadi, percakapan soal apa, mencari tahu apa alasan atau motivasi di balik pernyataan tersebut. Dan tak jarang saya menemukan kenyataan ada kisah pilu di balik keinginan melajang atau ngejomblo tersebut. Contohnya, ditinggal mamanya sejak kecil. Bukan ditinggal karena kematian, bukan. Tapi ditinggal karena mamanya pergi dengan pria lain. Sudah, ada juga kisah melihat mamanya menjadi sasaran kekerasan fisik papanya sejak dia masih kecil. Sampai dia menuliskan di hatinya semua pria jahat. Dan karena itu dia tidak mau menikah. Pacaran pun dia tidak mau. Ada juga kisah tentang pelecehan seksual oleh keluarga dekat dan kisah-kisah lainnya. Pemirsa, kembali ke pertanyaan tadi. Pertanyaan mahasiswa saya. Bunda, dosakah menjomblo? Matius 19 ayat 12 menulis seperti ini pemirsa. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Berapa banyak di antara pemirsa yang sudah pernah mendengar atau membaca ayat ini? Atau ada yang baru pertama kali mendengarkannya dan membacanya? Menurut ayat ini pemirsa, ada 3 kelompok orang yang tidak dapat kawin alias bakal ngejomblo atau melajang. Yang pertama apa? Yang memang lahir demikian dari rahim ibunya. Yang kedua, dijadikan demikian oleh orang lain. Lalu yang ketiga, yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Kita bandingkan sebentar dengan 1 Korintus pasal 7 ayat 1. Tulisan Paulus. Adalah baik bagi laki-laki, tanda kutip, dan perempuan juga pemirsa, kalau ia tidak kawin. Lalu ayat 2 Paulus melanjutkan. Tetapi mengingat bahaya percabulan, ya udah. Kawinlah dengan damai. Kira-kira begitu pemirsa. Apa yang pemirsa dapatkan dari 2 kutipan nats itu? Saya katakan kepada Anda. Melajang, ngejomblo itu sungguh bukan dosa, bukan aib, bukan kutukan. Melajang, ngejomblo sama mulianya dengan menikah. Masa sih? Bukankah Tuhan menjadikan manusia itu berpasang-pasangan? Kata Tuhan lagi bunda, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Betul. Tapi, please pahami pemirsa. Kata tidak baik seorang diri itu bukan hanya dalam pengertian tidak menikah pemirsa. Please deh. Ada banyak kesendirian yang sangat tidak baik. Lebih dari sekedar kesendirian karena melajang. Catat itu. Contohnya apa? Kesendirian dalam pernikahan. Dia tidak ngejomblo, dia tidak melajang. Dia sudah menikah, punya pasangan, punya anak. Tapi tanda kutip tetap sendirian. Kenapa menjadi sendirian bunda? Karena tidak ada relasi hati dengan orang-orang yang sebenarnya bagian dari dirinya. Itu tidak baik. Akan membawa kepada dosa. Pemirsa paham maksud saya? Ada anak yang merasa tanda kutip sendirian padahal dia masih punya orang tua yang lengkap.
Dan kondisi anak seperti ini bisa membawanya pada pertemanan atau pergaulan yang salah, narkoba, seks bebas, bahkan keputusan bunuh diri karena merasa tak dibutuhkan, tak diinginkan, dan tak dirindukan. Maka kesendirian itu dikatakan tidak baik ketika kita tak menemukan atau tak memiliki makna hidup kita, pemirsa. Bukan karena ngejomblo atau melajang, pemirsa. Oke? Nah, maka bagi saya ngejomblo atau melajang itu sama dengan menikah. Bisa menjadi sebuah pilihan dan panggilan hidup. Ya, masalahnya adalah apa yang menjadi motivasi Anda untuk ngejomblo, untuk melajang. Ini yang harus jelas supaya Anda pun tak hanya menjalani hidup, tapi bisa menikmati hidup Anda. Bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, jika misalnya pemirsa memutuskan untuk ngejomblo karena patah hati, lalu menganggap semua pria atau perempuan yang telah membuatmu patah hati itu sama jahatnya dengan semua pria dan perempuan yang ada di dunia ini, itu yang harus diluruskan, pemirsa. Ya, macam ada salah satu lagu Batak, lagu patah hati. Seperti ini lagunya. Tu tao aji bata do ito, titimin aku balakon, las di sido sumpahon, tung naso jadi au mangoli. Cuma karena satu perempuan dia bersumpah tidak menikah. Kasihan ya. Coba dia tahu lagu dangdut itu. Lagi lagu dangdut. Tidak semua perempuan bersalah padamu. Contohnya aku. Tuh kan. Masa disamakan semua perempuan atau semua laki-laki di dunia ini. Pemirsa, bagaimana dikau bisa menjalani dan menikmati hidupmu? Bagaimana dikau bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan kondisi hati yang memahit seperti itu? Dari sumber yang pahit, yang keluar ya cuma kepahitan, pemirsa. Boro-boro bisa jadi berkat bagi orang lain, yang ada kehadiranmu itu bisa jadi membawa masalah, bahkan petaka bagi orang lain. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Artinya mereka yang ngejomblo melajang karena alasan kepahitan, biasanya itu cenderung menguras emosi orang-orang di sekitarnya, pemirsa. Sensi tingkat dewa. Bapernya berapa lapis? Ratusan. Macam iklan Tenggo itu, pemirsa. Kenapa? Ya karena itu. Dia tidak bahagia dengan dirinya sendiri dan dia tidak bahagia dengan Tuhannya. Dan pahamilah, biasanya orang yang tidak bahagia itu suka menyakiti orang lain, pemirsa. Di kondisi seperti itu, Anda butuh bantuan deh. Konseling sono. Konseling. Biar pulih kepahitannya. Itu sebabnya pilihkan pun keputusan untuk melajang itu sangat perlu dipergumulkan agar Anda tahu benarkah itu kehendak Tuhan buat Anda atau tidak. Kata Paulus, semuanya ini kukatakan, semua yang mana? Entah menikah atau tidak, aku katakan ini untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu. Tapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. 1 Korintus 7 ayat 35. Karena entah ngejomblo atau melajang pun menikah, seharusnya semua itu kita pakai untuk melayani Tuhan. Amin, amin, amin. Di status Anda yang ngejomblo itu layanilah Tuhan. Anda yang sudah menikah, pakai pernikahan Anda untuk melayani Tuhan. Maka ketika Anda sedang di status ngejomblo pun melajang, Anda sungguh tidak perlu dan tidak harus merasa minder. Menganggap diri Anda itu tidak berharga, sebab ngejomblo pun menikah sama mulianya bagi Tuhan.
Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, lalu bagaimana caranya? Bunda, aku tahu panggilanku melajang atau menikah. Wis, cakep. Pertama, di 1 Korintus 7 ayat 8 sampai 9 Paulus menulis, tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Jika Anda adalah orang yang tidak fokus pada hawa nafsu, seks, yang tidak berpikir bahwa pernikahan itu adalah soal seks belaka, hidup itu adalah soal seks belaka, maka Anda memiliki petunjuk untuk hidup melajang. Tapi kalau Anda berpikir, wah kalau nggak menikah, nggak bisa melampiaskan seks secara syah, secara kodos, menikahlah dengan damai. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, 1 Korintus pasal 7, 36 ke 38 dikatakan begini. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua, dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin kalau ia mengkedakinya. Hal itu bukan dosa, tapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemampuannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Anda mengerti? Jika Anda adalah orang yang dapat menguasai diri untuk tidak terikat dengan seseorang pun, maka Anda punya petunjuk untuk hidup melajang. Tapi kalau Anda seperti mahasiswa saya yang tadi yang berkata tak bisa hidup tanpa seorang gadis, maka menikahlah dengan damai. Lalu apa yang harus saya lakukan, Bunda? Sudah tua begini, sudah berumur begini, jangankan calon teman hidup, yang PDKT pun ora ono alias tak ada. Apa yang harus saya lakukan, Bunda? Belum lagi melihat orang tua. Hari-hari kalau telepon, kalau WhatsApp, kalau pulang pertanyaannya, kapan? Udah tua bapak, udah tua mama, mumpung masih sehat, bersempat nimang cucu. Sakit hati ini, Bunda. Apa yang harus dilakukan? Pertama, pemirsa, pahamilah. Keberhargaan diri Anda sungguh tidak ditentukan oleh Anda ngejomblo atau tidak. Keberhargaan diri Anda itu adalah soal bagaimana Tuhan memandang Anda dan bagaimana Anda memandang diri Anda sendiri. Dan apa kata Tuhan tentang Anda? Kau adalah biji mata Tuhan. Kau diciptakan segambar dengan Tuhan. Kau diciptakan hampir sama dengan Tuhan dan dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Itu kata Tuhan. Catat. Lalu apa kata Anda tentang diri Anda sendiri? Kalau Anda masih menilai diri Anda dengan negatif, sering-seringlah bercermin, pemirsa. Bercermin. Lalu sambil kau bercermin, katakanlah kepada dirimu sendiri. Sarang heo diriku. I love you diriku sendiri. Atau kalau itu nggak mempan juga terapi itu, mintalah pertolongan seseorang. Konseling Anda. Agar Anda menemukan akar kenapa Anda memandang diri Anda selalu negatif. Sementara Tuhan membuat Anda dan memandang Anda begitu sangat berharga. Artinya, bangunlah sebuah keberhargaan dalam diri Anda. Keberhargaan bukan berdasar apa kata orang tentang Anda. Tapi apa kata Tuhan tentang Anda dan kata Anda tentang diri Anda sendiri. Apa kata Tuhan? Kalau Anda masih ngejomblo atau memilih untuk ngejomblo atau melajang, Anda sama berharganya dengan mereka yang menikah. Yang kedua, apa yang harus Anda lakukan? Ucapkan syukur untuk setiap orang yang memberi perhatian luar biasa pada Anda dengan selalu bertanya, kapan? Kapan menikah? Bahkan ada satu pasukan saya bilang begini, syukurlah si corona ini ada, Bunda. Kenapa? Jadi untuk sementara berhentilah orang bertanya kapan kawin, karena kan dilarang ada pesta pernikahan. Saya bersyukur terbebas saya karena si corona ini dari beban pertanyaan kapan. Itu kan asik kan? Bersyukur.
Karena jauh lebih menyakitkan gak ada yang memperhatikan Anda. Mereka bertanya karena mereka memperhatikan, walaupun cara memperhatikannya ya gitulah, lebay lah pemirsa. Bukankah Tuhan mengajari kita mengucap syukur untuk segala sesuatu, termasuk atas mereka yang hobi mempertanyakan status Anda itu. Yang ketiga, apa yang harus Anda lakukan? Bahagialah bersama dengan Tuhan. Nikmati waktu-waktu bersama dengan Tuhan tanpa gangguan dari seseorang yang minta dijemput, ya, minta diperhatikan, minta didukung, minta ini dan itu. Nikmati waktumu bersama dengan Tuhan. Yang keempat, lakukan kegiatan-kegiatan positif bersama dengan keluarga. Pun komunitas yang sehat. Semua itu akan memenuhi tabungan emosi bahagia Anda. Hal yang akan membuat hidup Anda jauh lebih berarti dari sekedar duduk, termenung, baca status pun postingan orang lain, lalu baper dan menyanyi lagu-lagu sendu, kemudian termehek-mehek. Jauh lebih baik Anda melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Tapi tunggu dulu Bunda, masalahnya adalah masalah terbesar justru datang dari keluarga. Orang tua yang terus mendesak. Orang tua Anda masih seperti itu, tunjukkan aja video ini kepada orang tua Anda. Supaya orang tua Anda paham. Tidak ada satu desakan apapun, kerinduan sebesar apapun yang bisa mempercepat atau mengubah kehendak Tuhan atas diri seseorang, entah dia menikah atau melajang. Tunjukin video ini. Kalau jadi ribut, hubungi Pendeta Mareta. Bukan karena memang banyak sekali pasukan saya yang curhat seperti itu. Ya, orang tua zaman now lah. Ya, jarang sekali saya mendengar ada orang tua, nggak apa-apa, bebas. Banyak orang tua yang datang curhat ke saya konseling. Curhatnya soal apa? Anaknya yang tak kunjung menikah. Bagaimana ini Bunda? Ini begini. Nanggu apalah sanga. Semoga saya masih sempat begitu. Ya, Anda para orang tua, please cari tahu juga kehendak Tuhan tentang anak Anda. Supaya hubungan Anda dengan anak Anda itu tidak menjadi ruwet hanya karena masalah yang satu ini. Menikah atau tidak menikah. Mana yang Anda pilih? Anak Anda terpaksa menikah dan akhirnya tidak bahagia, berantakan. Daripada Anda melihatnya berbahagia, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, enggak lah pasti Bunda, Pendeta. Ya, lebih baik. Tapi kan Bunda, please, cari tahu kehendak Tuhan atas hidup anak Anda. Apakah memang Tuhan tetapkan dia untuk menikah atau tidak? Dengan demikian, ketika Anda dan anak Anda sama-sama mencari tahu kehendak Tuhan, sama-sama kalian happy untuk menerima apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Boleh saya akhiri dengan sebuah lagu pemirsa? Oke. Saya akhiri dengan sebuah lagu ya? Oke. Selamat mendengarkan. Hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar. Harapan ada bila kau percaya. Bagai mentari bersinar di indahnya pagi adalah hidupmu, siap memancarkan sinar. Lihatlah hidupmu penuh dengan kesempatan. Walau beban hidupmu menghalang, jangan lari dari bebanmu. Adalah berita dari seorang sahabatku, indahnya hidupmu, jangan pernah kau hempaskan. Pengharapan datang
bila kau membuka hatimu. Cari dan temukan, pastikan pengharapan ada padamu. Hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar. Harapan ada bila kau mengerti. Hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar. Harapan ada bila kau percaya. Salam sehat, tetap happy, Michael Mahita, semangat dan ukui.